Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Panin Asset Management. Ya, dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Selamat sore, Pak Rudi. Selamat sore, Bu Catri. Ya, kita sama-sama tadi mungkin sudah melihat seperti apa pergerakan IHSG untuk hari ini. Tadi sempat dibuka juga menguat dan ditutup juga kembali menguat di level 5093. Dan kalau kita melihat dari indeks begitu sepanjang minggu lalu juga ini nampaknya rally dari IHSG terus menguat. Dari analisis Anda sendiri, apakah IHSG ini bisa terus berada di level 5.000 begitu? Di atas 5.000. Kalau hari ini memang lebih ke sentimen positif menyambut PSBB transisi. Jadi dengan dilakukan PSBB transisi, sektor usaha yang restoran di mall kan bisa hidup lagi gitu. Kemudian kalau kita lihat kan juga bioskop boleh dibuka. Nah, kalau misalkan tren seperti ini bisa dipertahankan dan kemudian jumlah pasien COVID walaupun mungkin akan ada lonjakan 1-2 hari karena kemarin demo mungkin ya, diharapkan kalau bisa terkendali di level 4.000-an, itu menurut saya kita harusnya sampai akhir tahun bisa rally sampai ke level 5.500 sampai dengan 6.000. Baik, bisa di 5.500 dan 6.000 begitu ya sampai akhir tahun. Tapi kalau Anda melihat besok Bank Indonesia akan memutuskan suku bunga acuan, apakah pasar sudah mulai nampak ekspektasinya dan sejauh mana ini juga bisa diantisipasi untuk mempengaruhi pergerakan IHSG untuk esok hari? Kalau untuk suku bunga saat ini kita melihat sudah di level yang ideal, karena nilai tukar kita juga sudah di level yang ideal juga 14.500 sampai dengan 15.000. Kalau misalkan diturunkan, mungkin saja akan berdampak pada kursnya yang di atas 15.000. Jadi kemungkinan menurut saya besok kalau dilakukan rapat suku bunganya tetap dan akan direspon secara positif oleh pasar. Kalau bunganya turun, mungkin juga positif, tapi nanti akan efek ke nilai kursnya. Jadi saat ini orang lebih prefer adanya kestabilan dengan suku bunga yang tetap, yang penting kursnya terjaga. Artinya analisis Anda juga IHSG untuk esok hari ini masih positif begitu ya, masih ada di level yang seperti sekarang 5.093 atau mungkin di level 5.100 begitu. Kalau untuk melihat kondisi pasar saat ini, apa yang respon yang akan dilakukan oleh para pelaku pasar begitu, Pak Rudi? Saat ini kami melihat kalau untuk jangka pendek ya, kami melihat pada perkembangan kasus COVID-19 terutama di kota besar di Indonesia sama PSBB-nya. Nah, kalau untuk suku bunga ya tadi itu harapan kami sih tidak usah turun terlalu dalam, nggak apa-apa. Maksudnya turun terlalu rendah, yang penting kursnya terjaga. Nah, kalau misalnya sebagai pelaku pasar ya saat ini kami memanfaatkan momentum ini dari kemarin sih untuk membeli saham yang kemarin kebetulan terkoreksi di harga yang murah. Seperti itu. Oke, kalau tadi Anda bilang sentimen positif memang menjadi pendorong dari penguatan indeks untuk hari ini. Salah satunya bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini masih mempengaruhi pasar dengan memberikan optimisme juga terhadap pasar atau seperti apa, Pak Rudi? Undang-Undang Cipta Kerja itu menurut kami sangat banyak poin positifnya. Nah, kalau yang langsung ke pasar modal itu berkaitan sama dividen. Jadi kalau reksadana beli saham, waktu kita terima dividen, kalau sebagai badan, wajib pajak badan, kami dipotong pajak 15%. Nah, kalau dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini, pajak atas dividen jadi 0%. Nah, jadi itu langsung memberikan penghematan pajak 15% kali nilai dividen. Biasanya nilai dividen tergantung, ada yang 2%, ada yang 3%. Jadi kurang lebih langsung menaikkan kinerja 0,3 sampai 0,4%. Tapi tentu ini baru mungkin kita rasakan tahun depan karena musim dividen tahun ini sudah lewat. Biasanya dia itu di kuartal 2 gitu. Nah, jadi secara pasar modal terus terang Undang-Undang Omnibus Law ini menguntungkan langsung. Nah, kalau yang secara tidak langsung tentu dari kemudahan berusaha. Jadi dia memperbaiki banyak perizinan yang mungkin berlapis dan segala macam sehingga diharapkan ke depannya ekonomi semakin bagus. Artinya kecenderungannya akan terus menjadi katalis positif begitu atau mungkin tidak ada kemungkinan dari Undang-Undang Cipta Kerja saat
akan ada judicial review mungkin, atau mungkin akan dilaksanakan di 2021, ini bisa juga menimbulkan katalis negatif terhadap pasar? Kalau secara sentimen, biasanya bertahannya mungkin hanya 2-3 hari. Karena kalau sentimen itu berubah setiap saat. Hari ini mungkin kita bahas Omnibus Law, besok mungkin sudah vaksin, besok lagi entah apa. Mungkin yang lebih akan jadi perhatian Pilpres. Nah, kalau dalam jangka panjang, itu sangat tergantung kepada eksekusi di lapangan. Seperti itu. Oke. Jika tadi prediksinya IHSG kita bisa saja menguat di level 5.500 sampai 6.000 sampai akhir tahun, tapi kalau melihat Pilpres Amerika Serikat di akhir tahun nanti, sejauh mana ini juga bisa mempengaruhi pergerakan IHSG kita, Pak Rudi? Kalau secara view ya, kedua calon itu tentu bagus untuk Amerika Serikat. Nah, cuma kalau kita lihat dari kacamata negara berkembang seperti Indonesia, kalau misalkan Donald Trump menang, kami memperkirakan kemungkinan bursanya akan rally di Amerika, akan rally beberapa hari, kemudian kita juga mungkin akan terimbas positif. Tapi dalam jangka yang lebih panjang, beliau itu sangat penuh dengan kontroversial, sehingga volatilitas akan tinggi. Sebaliknya kalau misalkan yang menang mungkin Joe Biden, mungkin akan ada penurunan selama beberapa hari, karena dia mungkin tidak terlalu mungkin dia tidak seroyal Donald Trump dalam membela ekonominya, tapi dalam jangka panjang volatilitas tidak tinggi. Kenapa? Karena mungkin dia kontroversialnya tidak sebanyak itu. Jadi ya jangka pendek, jangka panjang ada perbedaan seperti itu. Baik, kita beralih ke saham. Kalau untuk saham-saham dan sektor apa saja yang bisa mendorong kelanjutan IHSG ini menguat hingga esok hari? Nah, dengan adanya PSBB transisi ini, memang hari ini kalau kita lihat kebanyakan perusahaan-perusahaan yang mungkin punya usaha di mall, jadi seperti consumer good, retail, betul. Nah, kemudian menurut kami yang akan ikutan itu tentunya adalah mungkin perbankan, karena kan perbankan problemnya adalah kredit macet. Jadi kalau misalkan kredit macetnya bisa berkurang dengan adanya PSBB transisi ini, mungkin kedepannya sentimennya juga akan bagus. Sebetulnya Omnibus Law ini setelah diteliti satu persatu, makin banyak nih, ada yang diuntungkan dari sektor properti, ada yang diuntungkan dari sektor perbankan dan sebagainya. Baik, semua karena PSBB transisi ini PSBB sudah mulai kembali ke PSBB transisi, banyak sektor juga yang diuntungkan dan ini bisa menjadi target atau disasar oleh para pelaku pasar. Terakhir Pak Rudi, prediksi IHSG dan rekomendasi untuk esok? Nah, kalau untuk IHSG sampai dengan akhir tahun tadi seperti yang saya katakan, kita perkirakan mungkin 5.500 sampai 6.000. Walaupun kalau dilihat kondisi yang ada mungkin 5.500 itu lebih make sense. Nah, kalau untuk besok menurut saya sentimen positif dari Omnibus Law itu mungkin masih bisa ada karena mungkin sampai dengan 2-3 hari. Tapi kalau misalnya nanti malam dari Amerika Serikat bursanya koreksi dalam atau apa, mungkin sentimen itu juga sudah habis. Tapi kalau kondisi normal seharusnya untuk 1-2-3 hari ke depan masih ada potensi positif dari sentimen Omnibus Law. Oke, baik. Kita masih bisa optimis rupiah masih di kisaran 5.000 hingga 5.100 begitu ya untuk esok. Terima kasih banyak Pak Rudianto, Direktur Panin Asset Management telah bergabung bersama kami di Closing Market sore ini. Terima kasih.